Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakal. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahi alim, nasrun minallah wa fathun karim. Kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ya ini kitab daripada Imam Nawawi, yang mana biografi beliau sudah kita diskusikan di pertemuan yang sebelumnya. Maka sekarang kita akan mengkaji kitab dari hadis yang pertama, yang mana hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab, yaitu pimpinan orang mukmin. Siapa? Yaitu Abi Hafsah, bapaknya Sayyidatuna Hafsah, yaitu Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Bahwasanya dikatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengarkan perkataan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan? Yaqul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu dinilai dari tergantung niatnya. Kalau kita mengamalkan sesuatu, maka tergantung niatnya apa ini. Kalau niatnya urusan duniawi, ya duniawi. Kalau urusannya wanita, ya wanita, begitu ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya apa segala sesuatu yang kita kerjakan itu hasilnya insyaallah sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah dia niatnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuluh, maka hijrahnya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nilainya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tetapi barang siapa yang hijrahnya itu karena urusan duniawi semata, maka au imra'atin tunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, atau dia hijrahnya itu niatnya karena seorang wanita, maka hijrahnya itu nilainya seperti halnya bagaimana dia meniatkan. Jadi ada dulu baginda Nabi Muhammad SAW, dari hadis ini, dulu Rasulullah itu diblokade. Umat Islam pada saat itu diboikot. Tidak boleh transaksi ekonomi, tidak boleh. Tidak boleh pernikahan antara orang Islam dengan orang-orang Quraisy, tidak boleh. Pada saat itu diboikot. Sehingga Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Tetapi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama memerintahkan sebagian dari para sahabat hijrahnya kemana? Yaitu ke Habasyah. Di Habasyah ada seorang raja yang sangat luar biasa bagusnya. Pada saat itu di Habasyah, kalau sekarang namanya Ethiopia. Pada saat itu negaranya makmur, hijrah ke situ memungkinkan, tetapi Rasulullah belum dapat feel yang bagus. Belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh beberapa sahabat, tetapi Rasulullah tidak mengikutinya. Kemudian melalui ijtihad Rasulullah, dan itu diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke sebuah tempat namanya Yasrib. Pada saat itu orang yang dari Habasyah diminta pulang. Kemudian apa? Teman-teman dari sini hijrah. Hijrahnya dari kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu ke kota Yasrib. Ini ada yang luar biasa. Pada saat itu hijrah ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak sesuatu yang dinilai oleh Allah sangat luar biasa? Kita lihat, orang hijrah apabila dia memiliki aset yang sangat luar biasa di Mekah, yang sangat luar biasa, ribuan hektar. Kita ambil contoh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka pada saat hijrah, maka asetnya itu ditinggalkan. Bahkan orang Quraisy ini mengatakan, Utsman, kalau kamu mengikuti Muhammad, maka seluruh asetmu kamu sita. Apa kata Sayyidina Utsman? Tidak apa-apa, dunia itu, hartaku kamu sita, tidak masalah. Yang penting saya bisa hijrah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya orang yang hijrah itu tidak punya apa-apa. Seandainya ini orang yang mau hijrah di rumahnya punya kulkas 2 pintu gitu, ya ditinggalkan. Punya TV yang 90 in gitu ya ditinggalkan. Bahkan di sana kalau ada seorang laki-laki yang mana istrinya tidak mau hijrah dengan Rasulullah, maka istrinya juga ditinggalkan. Maka pada saat itu semua orang berbondong-bondong dengan Rasulullah. Ada yang tinggal di Mekah yang tidak mau hijrah, ada yang hijrah dengan Rasulullah. Tetapi ada beberapa orang yang hijrahnya niatnya tidak karena Allah dan Rasulnya.
Suatu ketika ada seseorang yang menilai ekonomi di Mekah ini, ya apa ya, ekonominya sudah down ini. Ekonominya tidak bagus, ekonominya sudah tidak menarik, kalau jual beli di sini banyak diboikot dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya sudahlah, saya ikut hijrah Nabi Muhammad, barangkali nanti di Yasrib ini kotanya ekonominya lebih menjanjikan. Berarti apa? Dia hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi dia hijrah karena urusan ekonomi. Urusan apa? Urusan duniawi. Nah, itu orang yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seseorang laki-laki, dia jomblo kebetulan. Dia itu naksir seorang cewek yang cantiknya luar biasa. Kemudian apa? Dia memberanikan diri untuk nembak sang cewek tersebut. Ini kalau dia sudah hijrah sama Rasulullah, ini saya nggak dapat cintanya. Kemudian cewek itu ditembak. Aku tresno sama kamu, mungkin begitu ya kata-katanya, begitu ya. I love you full, begitu mungkin ya kata-katanya. Kemudian apa? Dia ini berkata begini, ceweknya ini menjawab begini, mohon maaf, bukan aku tidak mau menerima cintamu, bukan aku tidak mau menerima khidbahmu, tetapi aku ini mau hijrah sama Rasulullah. Kalau kamu nembak saya, mau dengan saya, ya kamu harus ikut hijrah dengan Rasulullah. Kemudian cowoknya ini berpikir, wah aku ini sudah jomblo akut ini, sudah lama begitu ya. Ya sudahlah, daripada aku nggak dapet cewek, mending aku ikut Rasulullah. Tapi hijrahnya apa? Li'ajli, untuk apa? Cewek tersebut. Maka apa? Cowok ini kemudian apa? Hijrah dengan Rasulullah bersama-sama. Kemudian hal ini dibaca oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, sungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Hijrah yang sangat luar biasa ini pun nanti kamu tergantung niatnya. Kalau kamu ada di antara kita yang hijrahnya itu urusan duniawi semata, maka dia akan mendapatkan duniawi semata. Ini kan bayangkan, hijrah yang pahalanya gede begitu, kita nggak dapat apa-apa di hadapan Allah, hanya saja mendapatkan apa? Duniawi semata. Iya, ekonominya membaik begitu ya. Yang kedua, barang siapa yang hijrahnya karena urusan cewek semata, ya sudah, maka dia mendapatkan apa? Hijrahnya tidak mendapatkan pahala, tapi urusan cewek semata. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kita beramal, ayo niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita itu salah, niat A B C D, jangan. Nah, pada saat itu semua orang sudah hijrah. Ini loh luar biasa sekali. Orang yang hijrah ini kata Rasulullah disebut orang muhajirin, orang yang sedang hijrah. Di Yasrib ini disebut apa? Yaitu orang Ansor, orang yang menolong. Kenapa sih orang ini dikatakan Ansor, penolong? Ini luar biasa. Rasulullah itu menyaudarakan. Orang yang muhajirin disaudarakan dengan Ansor. Ini luar biasa responnya penduduk Yasrib pada saat itu. Apa responnya? Maka pada saat itu orang-orang Yasrib itu berkata semacam ini. Seandainya ada orang dari Mekah itu tadi, yang mana istrinya ini nggak mau hijrah begitu, maka orang-orang Ansor itu berkata sama dia, ini saya memiliki istri 4, maka kamu pilih istriku, kamu akan kucerai, maka kamu boleh nikahi salah satu dari istriku. Wah, ini keren sekali ya. Jadi apa? Istrinya diserahkan, itu diceraikan. Siapa yang belum punya rumah akan kuberi rumah. Ini orang Ansor luar biasa ini, sehingga zaman dahulu itu luar biasa. Tetapi ada salah satu sahabat, Sayyidina Utsman ini ditawari, kamu dulu orang kaya sehingga lifestyle kamu itu orang kaya, sehingga apa? Ini kuberikan hartaku separuh untuk engkau. Apa jawaban Sayyidina Utsman? Enggak. Cukup engkau tunjukkan di mana pasar, maka aku akan berbisnis. Tidak lama dari itu, Sayyidina Utsman itu 6 bulan berikutnya adalah menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Ini subhanallah sekali. Jiwa bisnisnya Sayyidina Utsman itu luar biasa. Nah, pada saat itu Rasulullah pada saat nyampe di Madinah, beliau disambut luar biasa. Dan beliau itu membranding kota Yasrib yang tadinya biasa saja, beliau itu membranding menjadi sebuah kota yang sangat luar biasa. Beliau menamakan apa? Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang sangat bercahaya. Orang zaman dulu karena cintanya dengan Rasulullah nggak pesimis, tetapi secara logika di mana kota Madinah itu ya begitu-begitu saja. Tetapi dari barokahnya brandingannya Rasulullah, apa yang terjadi? Memang kita lihat Madinah itu luar biasa sekarang. Kita lihat kotanya itu tidak semewah Eropa, tetapi beliau itu ngangenin
Kalau siapa yang pernah datang ke Madinah nggak kangen dengan Madinah itu nggak mungkin begitu ya. Ini kotanya sangat luar biasa. Itu barokahnya di branding oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya hijrah yang sangat luar biasa itu harus kita niatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya hijrah itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah intiqalu makan ilal makan, yaitu berpindahnya dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Itu makna hijrah yang pertama. Makna hijrah yang kedua adalah yaitu pindahnya dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Itulah makna hijrah. Berarti apa? Satu, hijrah itu yang pertama dari tempat satu ke tempat yang lain. Dari tempat yang buruk menuju tempat yang bagus. Itu yang pertama. Contoh kita itu sudah taubat. Di lingkungan kita ini kita nggak bisa menghindar ini. Ini kalau di lingkungan sini, ya mohon maaf ini kita masih minum terus. Kita itu masih berbuat apa. Ada lingkungan kita kurang kondusif. Maka kita disunahkan untuk hijrah. Yang kedua, hijrah. Nah, ini momentum di tahun baru ini kan harus kita maknai dengan hijrah yang sangat luar biasa. Hijrahnya dulu dari dia, contoh dia malas dulu sholat, maka sekarang ayo hijrah menuju perbuatan yang baik. Dulunya contoh kalau tilawah, kalau ngaji itu ya mungkin 5 menit sudah capek gitu. Baru bismillah sudah ngantuk begitu. Maka kita hijrah menuju apa? Perbuatan, ayo kita semangat tilawatil Quran. Kalau dulu sedekah, pelitnya minta ampun. Nah sekarang apa? Ayo kita hijrah dengan kita jangan pelit dan lain sebagainya. Itulah makna hijrah. Tetapi kualitas hijrahnya seseorang itu ada 3 hal. Ada 3 kualitas. Yang pertama, ini mungkin contoh bagi kita. Yang pertama adalah hijrahnya fiddihni. Hijrah yang pertama adalah orangnya hijrah fiddihni. Hijrah fiddihni itu adalah hijrah. Dia niat luar biasa tapi hanya di otak saja, hanya di hati saja. Maknanya kalau mau dia berbuat baik, contoh, ya sudahlah tahun baru ini momentum yang sangat luar biasa, saya harus tilawatil Quran. Tapi hanya di pikiran saja. Berarti apa? Hijrahnya kata orang Jawa itu kota-kate begitu ya. Belum action. Dia masih mau tapi belum mengerjakan. Ini hijrah yang pertama disebut hijrah fiddihni. Ini tidak bagus. Karena apa? Hanya niat tok tapi nggak ada action, ya. Hanya apa ya? Hanya rencana-rencana tetapi tidak ada actionnya. Maka ini kategori hijrah yang pertama. Yang kedua, hijrah fi'ali. Hijrah fi'ali ini bagaimana? Dia betul-betul hijrah. Dia buka Quran. Dulunya malas, dia dibuka. Dia rajin di majelis taklim. Dia. Dulunya dia kasar sama istrinya. Dia sekarang baik. Cuman apa? Dia mengerjakannya. Dia tidak all out. Tidak all out bagaimana? Pikirannya di luar. Dia jasadnya ikut taklim, tapi pikirannya di luar. Wah, kalau taklim begini ya bosen ya. Kalau di luar sana kan enak ini, bisa ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Malam tahun baru ngapain sih saya ini ikut taklim? Lah itu pikirannya kan di luar. Jasadnya dia sudah hijrah, tapi pikirannya yang belum. Kalau yang pertama tadi apa? Pikirannya sudah hijrah, jasadnya belum. Ini yang kedua, jasadnya hijrah, tapi pikirannya yang belum hijrah. Nah, hijrah yang betul itu yang ketiga. Apa? Dhihni wal fi'li. Atau ruhi wa jasadi. Yang kedua, yang ketiga ini adalah hijrahnya apa? Hijrahnya all out. Pikirannya di sini, jasadnya juga di sini. Kita ambil contoh, dia hadir di majelis taklim. Oh iya, dia taklim bagus. Tapi apa? Pikirannya juga di sini. Bagaimana dia all out? Maka sesungguhnya orang yang hijrah semacam ini, itulah hijrah yang bagus. Oleh karena itu, jangan sampai kita hijrah atau zaman sekarang pindah dari perbuatan yang dulu malas menjadi rajin, tapi hanya pikirannya saja, jasadnya ndak. Jangan sampai kita hijrah, dulunya kita malas ngaji, sekarang itu ngaji betul, kita buka Quran, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya jangan.
Tapi yang betul adalah dulunya kita malas, sekarang kita menjadi rajin. Baik jasad kita maupun otak dan hati kita all out di dalam perbuatan yang bagus tersebut. Itulah hijrah. Semoga momentum di tahun baru yang sangat luar biasa ini kita sebagai langkah momentum agar supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih bagus. Menjadi orang bukan hanya konseptor, tetapi dia juga mampu menjadi aplikator. Bukan hanya aplikator saja, tapi konsepnya juga matang, hatinya juga di situ. Itulah yang disebut hijrah. Barangkali hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat yang historinya sangat luar biasa ini bisa menjadikan pelajaran penting agar supaya apa? Kita berhijrah dari sesuatu yang buruk menjadi hijrah sesuatu yang baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.